Halo Kvidian, kembali bersama saya Eki Chandra Kurniawan dalam acara Market Update. Di sini saya ditemani dengan Ko Henry Wijaya. Nah, halo Ko. Hai Ki, Hari ini kita akan membahas apa ya Ko? hari ini kita akan coba lihat sesungguhnya banyak orang Ki berpikir di Indonesia bahwa menabung itu sangat baik. Orang diajarkan nabung di bank dari kecil, orang tabung di buku sekolah, kamu ingat ya, ada di buku tabungan. Lalu sesungguhnya apakah itu adalah cara optimal untuk mencapai kebebasan finansial? Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Emang perbedaannya menabung dengan investasi itu apa ya Ko? Kalau kamu nabung, istilah kata gini, kalau kamu punya duit di rumah ya, terus kamu rasa uang ini kamu mau simpan, kamu rasa ini ya untuk beberapa periode ke depan kamu lagi nggak butuh, kamu coba simpan di tempat yang cuma kamu yang tahu. Aman nggak uang kamu? Gak aman sih. Nggak aman. Iya. Sesungguhnya aman Ki. Kamu tak simpan di tempat yang orang nggak tahu, cuma kamu yang tahu. Mungkin di dompet kamu atau mana. Sesungguhnya lebih aman kalau kamu simpan. Nah, ketika kamu mulai merasa kok di dalam tabungan saya itu, saya ngerasa waktu nabung uang saya misalnya pas saya mau beli, besok-besok saya mau beli sesuatu yang saya inginkan. Ternyata harga udah naik. Padahal kamu target, oh tahun depan saya nabung ini mau beli handphone misalnya tipe ini. Saya udah tahu nanti mungkin keluar yang baru harganya nggak jauh beda. Misalnya handphone tipe A gitu ya. Terus kamu tahun depan kamu mau beli keluaran terbarunya. Ternyata keluaran terbarunya lebih mahal daripada yang kamu bayangkan. Nah, itulah kelemahan dari nabung. Walaupun kamu memang secara kamu taruh uang itu aman di dalam rumah kamu atau celengan kamu atau dompet kamu, tapi nilai uang itu karena kenaikan harga itu akan semakin menurun sesungguhnya. Nah, kalau kamu berinvestasi, itu istilah kata ketika kamu punya uang, kamu coba, saya beliin ini baju, terus saya beli baju, saya tawarin di online shop, saya broadcast teman, saya coba jual. Ketika ada teman yang mau, saya jual harga lebih tinggi. Nah, itu investasi. Tapi ada kemungkinan bisa rugi juga, Ki. Kalau misalnya kamu udah beli, terus kamu mau coba jual, ternyata baju ini nggak cocok dengan selera teman-teman kamu. Akhirnya kamu nggak bisa pakai, dan akhirnya kalau nggak ada yang mau beli juga karena harganya kemahalan, mungkin kamu jual murah aja deh supaya nutupin. Kalau nggak rugi, jual rugi ya jual minimal modalnya aja. Nah, itulah investasi konsepnya. Kamu berani ambil satu tindakan yang punya risiko, tetapi di balik risiko itu ada kemungkinan kamu dapat nilai uang yang lebih besar daripada uang kamu sekarang. Nah, itulah bedanya investasi dengan menabung. Terus ya Ko, sini ada backlist pertanyaan nih. Itu keuntungan dari investasi itu dari segi pandangan Koko itu apa ya? Nah, kalau kamu sesungguhnya setiap orang mungkin dari Ukridian yang ada di tempat kalian sekarang maupun Eki, kalian pasti punya cita-cita dalam hidup kalian. Entah itu nanti ke depan, siapa di sini yang nggak mau nikah? Eki mau nikah nggak? Pasti dong. Eki mau nikah. Apakah waktu Eki nikah cukup sampai di situ nggak mau punya anak? Pasti mau punya anak Nah, lah. mau punya anak juga. Nah, Eki anaknya nanti ketika sudah umur sekitar 5-6 tahun, apakah Eki rasa, udahlah nggak usah sekolah nggak apa-apa. Ya jangan lah. Penting ya sekolah ya. Pasti penting. Penting juga sekolah. Lalu anak akhirnya setelah wisuda mulai, kamu udah masuk masa tua. Apakah kamu mau seumur hidup kamu bekerja? Pasti ada rasa pensiun juga dong. Nah, kamu mau masa pensiun juga. Dari sekian banyak pertanyaan-pertanyaan itu, yang mana Ki yang nggak butuh uang? Pasti semuanya butuh uang lah. Semua butuh uang. Iya. Makanya itu kita mesti lihat apakah sesungguhnya ke depan itu uang kamu bisa nggak, apa yang kamu tabung bisa nggak untuk mencukupi kebutuhan kamu di masa depan. Kita main satu permainan coba ya Ki ya. Kita main satu permainan. Kita akan coba kita lihat dari segi pandang investasi lawan menabung seperti apa. Misalnya Eki sekarang, Eki sambil kerja nggak apa? Sambil kuliah, sambil kerja atau Saya kuliah fokus? fokus kuliah nih. Fokus kuliah. Iya. Rencana kamu nanti lulus berapa tahun? 4 tahun. Lulus 4 tahun ya. Iya. Di umur berapa nanti wisuda kalau gitu? 21. 21. Nah, rata-rata pasti dari teman-teman juga kalau lulus kuliah tuh sekitar umur segitulah, 21, 22. Kita ambil 21 tahun ya.
Eki mulai ya. Mau langsung kerja nggak Ki? Abis lulus kuliah? Ya mau dong. Nah baik, kalau gitu kita anggap umur kerjanya itu di umur 21 tahun. Ki, menurut kamu setelah kamu lulus, pekerjaan terbaik apa yang kamu bisa dapat dalam dalam kapasitas kamu sebagai fresh graduate? Kamu orang yang baru lulus, berapa pekerjaan apa yang terbaik yang mungkin kamu dapat? Kalau bisa sih langsung manajer. Mungkin nggak KP kamu lamar langsung dikasih jadi manajer dengan status kamu baru lulus dan belum ada pengalaman? Tapi nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Pasti bawahan dulu. Kalau gitu, apa kemungkinan terbaiknya pekerjaan apa? Tapi kalau ada saya mungkin mau nerusin usaha tambang saya. Usaha tambang. Kamu Iya. punya usaha tambang. Iya. Ya udah anggaplah kamu udah usaha tambang. Income rata-rata kira nggak usah terlalu optimis, jangan juga terlalu pesimis. Kira-kira 1 bulan kamu target pendapatan berapa? 20-an lah, 20 juta. Bisa 20 juta Bisa, kan tambang. tambang. Iya. Sebenarnya ini nggak umum karena belum tentu semua orang sama kayak kamu, Ki. Iya sih. Kita cari yang agak umum aja contohnya ya. Hmm. Coba mungkin kita ngomong masalah di bank lah. Jadi sales lah. Bank ini banyak orang masalahnya lulus sekarang benar-benar coba kerja di bank. Tuh, teman saya misalnya, dia lulus dari IPB Pertanian Bogor, atau dia lulus dari kampus mana, ada beberapa. Akhirnya walaupun dia dari berbagai jurusan yang bukan ekonomi, akhir-akhirnya Ki, dia akan masuknya biasanya tuh target pertamanya bank dulu. Karena bank itu biasa nawarin gaji lebih tinggi. Rata-rata 7 juta Ki. 7 juta ya. Iya. Nah, Koko sorry banget, contoh kamu Koko nggak bisa ambil karena kamu itu contoh yang nggak umum. Nggak semua orang mau usaha langsung Oke. tambang seperti itu. Jadi Koko pakai yang umum lah. Misalnya Iya. mahasiswa tuh, kalau menurut kamu gaji 7 juta udah oke belum? Kalau untuk baru lulus. Oke banget sih malahan. Itu temen Koko udah ada yang ngambil. Jadi dia masuk ke salah satu bank dan dia gajinya 7 juta sekarang. Itu baru lulus, bener-bener baru sekitar 2 bulan. Misalnya Koko masukin angka 7 juta. Lalu Ki, misalnya kamu udah dapat gaji 7 juta nih. Kira-kira kamu mau nikah di umur berapa Ki? 30-an lah. 30 ya? Iya. Ki mau nikah di umur 30. Mungkin cowok memang rata-rata 28, 29, 30 baru berpikir ingin menikah. Iya, usaha dulu lah. Nah Ki, tadi kamu ngomong kamu mau pensiun Ki satu saat. Kira-kira di umur berapa Ki kamu mau pensiun? Kalau bisa mau 50-an lah. 50? 45 lah. 45? Iya, biasa. Ini rasional nggak? Kamu ngerasa ini bisa nggak benar-benar tercapai di umur 45 kamu udah rasa udah pensiun gitu? Ya mungkin antara 45 atau 50 lah. 50. Saya Iya. ambil ininya aja 50 ya. Oke. Biasanya sih kalau saya nanya orang biasa jawabannya kebanyakan itu 60 Ki. 60. 50 tuh masih kuat lah mereka mas. Juga kalau memang punya, justru kan umur 50 ini sebenarnya banyak orang tuh di jenjang puncak aja Ki. Lagi Karena semangat-semangatnya. pengalaman bukan paling semangat sih masa muda kayak gini. Cuma biasa pas udah umur 40-50 kamu dianggap senior. Kamu dianggap banyak pengalaman. Kalau di satu perusahaan biasanya umur segitu tuh levelnya tuh udah bukan karyawan lagi. Biasanya tuh sudah level manager, direktur. Nah, kalau apa level segitu umur 50 kamu mau lepas? Ya, enggak sih sebenarnya. Kalau kamu masih kuat 50, kenapa kamu nggak terusin gitu? Cuma ya udah kok cuma itu doang. Kamu berpikir 50 ya udah itu keputusan kamu. Ki, kamu setelah nyampe umur nanti umur 30, kamu akhirnya merit. Kamu merit nanti kira-kira kamu mau merit di rumah atau mau meritnya di wedding ballroom? Wah, kok bisa mewah-mewah dong di wedding ballroom. Wedding ballroom ya. Yoi. Semua orang pasti cita-citanya gitu. Dan Koko juga pengennya di wedding ballroom juga. Berapa biasanya biaya untuk kamu? Kamu tahu nggak biaya untuk wedding ballroom itu sekali nikah berapa? Enggak sih kok. Rata-rata sekarang temen Koko kemarin baru merit dia habis 350 juta Ki. Ada juga yang 250, cuma kita ambil 300 juta aja Ki ya. Salah nih. Merit ini di wedding ballroom 300 juta coba. Ki, mau tinggal di mana nanti kamu? Nah, setelah nikah, rencana mau tetap di Jakarta stay atau mau keluar kota? Enakan tetap Jakarta sih ya. Tetap di Jakarta, ya. Kalau gitu kasih tau Koko deh, mau beli rumah di mana dan harganya berapa? Target Wah. kamu. Rumah kalau bisa yang agak gede-gede dikit ya buat keluarga. Oh ya, rumah agak gede dikit. Berapa harganya? Kalau kamu bisa kisarin, kamu mau beli rumah yang harganya berapa? Ya sekitar 500-an lah. 500 juta? Ya. Apakah di Jakarta masih ada rumah 500 juta? Nah itu yang baru ditanyakan. Masalahnya nggak ada Ki. Coba kita sekarang ini rumah sekitar 800 juta ada, tapi itu pun
Yang kecil ya. agak kecil Ki. Kalau kamu mau kapasitas mau 2 anak, dalam mungkin kalau mau apartemen lah ya, kita Ya. ambillah apartemen. Kira-kira apartemen sekarang juga sekitar 400-500 juta lah. Misalnya kita ambil 450 juta lah ya. Mm-mm. Akhirnya sekarang kamu diputuskan setelah nikah, kasihan nggak kalau lihat anak kamu naik motor sama kamu? Kasian sih. Pengennya beli mobil juga kan? Ya. Akhirnya kamu cita-cita ada kebutuhan lain, kamu ingin beli kendaraan yaitu mobil. Mobilnya itu harga berapa? Kamu ya nggak usah terlalu itu bagus, tapi mobil apa gitu yang kamu mau minimal? Yang harga 300-an lah. 300 juta ya? Iya, Baik. standar. 300 juta nih. Kita ambil mobil ya. Nah, sekarang kamu mau pensiun. Ceritanya kamu mau pensiun. Bayangin Ki, di umur kamu nanti 50, kamu harus cek kesehatan. Kamu kalau cucu minta mainan, ya minimal adalah uang untuk beli mainan segala. Minimal 1 bulan, kamu mesti punya dana berapa supaya kamu benar-benar bisa nikmatin masa pensiun kamu. Wah, belum terpikirkan sih sebenarnya. Kalau kayak sekarang lah anggap, misalnya kalau sekarang kamu mesti ke rumah sakit cek kesehatan apa, kira-kira amannya bener nggak usah gede banget, minimal amannya punya dana berapa kamu setiap bulan? Sekitar 3 jutaan, 4 jutaan lah. 3 juta, 4 juta ya? Iya. Itu udah cukup buat kamu? Iya sih. Ya udah, kok ambil tengahnya 3,5 juta ya? Oke. 3,5 juta. Baik. Kita lihat Ki hasilnya apa Ki? Kita lihat ya, Ki. Baik, Ki, dengan gaji kamu tadi, misalnya kamu kerja di bank gaji 7 juta ya, 1 bulan nih. Kamu dari umur 21 sampai umur 30 kamu cari duit terus ya. Kamu dapat uang sebesar 756 juta Ki. Total pendapatan kamu dari umur 21 sampai umur 30. Sedangkan dengan kamu beli apartemen 450 juta, terus kamu mau beli mobil 300 juta, lalu kamu mau wedding ballroom juga sekitar 300 juta. Kamu mengeluarkan perlu biaya nanti di umur 30 nanti, kamu butuh dana 1,50 miliar Ki. Udah kebayang dong, berarti sesungguhnya uang kamu nggak cukup Ki. Kamu Iya sih. masih kurang 294 juta. Kalau kamu bener-bener pengen semua keperluan kamu tadi terpenuhi, kamu dari rumah, kamu beli mobil, kamu mau nikah di wedding ballroom, kamu harus tabung sebesar 9,7 juta setiap bulan dari kamu umur 21 sampai umur kamu di 30. Kamu mesti tabung 9,7 juta. Ini ngomong nggak bohong. Coba aja kamu hitung dengan apa yang kamu ekspektasikan di umur 30. Makanya itu Ki, bisa nggak? Dengan gaji kamu 7 juta, kamu mesti nabung 9,7 juta Ki. Pasti susah banget sih. Akhirnya nikah kamu, Berantakan. ini rencananya mesti diturunin dikit nih standar budgetnya, atau Iya. cari pekerjaan yang lebih baik dari banking ini. Kalau kamu mungkin tadian 20 juta, mungkin bisa Ki, aku dukung. Nanti kamu kalau misalnya mau tambang boleh, cuma ini biar teman-teman di rumah bisa lihat, oh mungkin gaji udah 6 juta, udah gede, nggak usah dipikirin, nanti pasti ada dananya. Iya. Bisa, memang bisa Ki. Cuma kalau kamu lihat secara angka, memang sekarang itu kebutuhan hidup benar-benar Meningkat. jauh lebih tinggi daripada zaman orang tua kita, ya. Nah, ketika kamu masa pensiun Ki, kamu sampai umur itu ya, kamu setelah merit kan habis nih uang kamu nih. Misalnya tadi aja kurang. Akhirnya dari umur 30 kamu masuk masa pensiun, kamu kerja lagi. Kamu kerja, dapatlah kamu dana sebesar ini 1,6 miliar. Nah, untuk dana pensiun, kok anggap dari umur 50 sampai 70 dan kamu perlu dana 3 juta. Nah, itu kamu bersyukur Ki. Kamu cuma butuh dana 420 juta. Jadi sesungguhnya ya kalau gaji kamu 7 juta, kamu mesti simpan setiap bulan 3,5 juta. Dari setelah merit sampai masa pensiun kamu, tabungin 3,5 juta. Itu untuk masa pensiun kamu nanti. Jadi dari umur 50 sampai 70, kebutuhan kamu yang sebesar 3 juta tadi, 3,5 juta itu terpenuhi semua. Nah itulah Ki, tantangan ke depan itu seperti itu. Dan itu pun, aku ngomong, yang tadi kamu kurang 294 juta di uang nikah, kalau seandainya pun kamu gaji kamu 10 juta, bisa nggak kamu hidup, kamu nabung 9,7 juta, gaji kamu 10 juta, kamu cuma pakai 300 ribu sebulan. Sangat impossible lah. Pacarannya gimana? Jadi nggak pernah ke rumah pacar kamu,
Jalan kaki bisa, jalan kaki, nggak pernah ajak dia nonton, nggak pernah ajak dia makan. Gimana Ki? Menikahnya bisa tapi pacarannya ya Susah. begitu. Ya bilang aja sama pacar kamu mau nikah nggak? Kalau mau nikah yang jangan nuntut macam-macam. Iya sih. Nah, itu Ki. Jadi kalau kamu lihat di sini sesungguhnya, wah ke depan itu tantangannya berat. Nah gitu. Kok terus solusinya gimana nih biar bisa ngadapin kayak gini, biar masa depannya biar nggak ke pentok gitu. Nah ini dia, kamu butuh sesuatu yang ngelebihin tabungan. Sekarang Ki, gak misalnya kalau aku tanya kamu, kalau kamu punya gaji 7 juta Ki ya, Hmm. sebulan kamu bisa tabung berapa? Paling 3 juta lah. 3 juta kamu bisa tabung. Iya. 3 juta. Jadi kamu pakai 4 juta aja sebulan ya. Ya 3 ya. Jadi 3 juta bener buat saving nih. Iya. Kamu taruh di bank misalnya. Bank kamu simpan di bank. Bunganya berapa Ki? Biasanya 1,5. 1,5%. Baik, ini lebih tinggi dari bunga di bank Koko ya. Koko nggak usah sebut aja. Misalnya umur 21 sampai umur 30 ya, umur nikah ya. Kalau kamu nggak ada bunga sama sekali, sesungguhnya uang kamu baru kekumpul 324 juta Ki. Dari umur 21 sampai umur 30. 324 juta. Tapi karena kamu simpen di bank dengan bunga 1,5%, uang kamu sekarang 344 juta. Tadi 324, sekarang 344, naik 20 juta Ki. 344 juta 135 ribu. Naiknya 2 juta. Cukup nggak? 344 juta tadi. Baru biaya ballroom doang Ki. Nggak cukup sih kok. Iya, belum biaya yang lain. Ini baru kamu cukup akhirnya sekarang untuk biaya sewa wedding ballroom. Itu pun kalau wedding ballroomnya belum naik Ki harganya ya. Kalau belum naik, kalau udah naik ya Mau gimana lagi nggak coba? bisa juga. Akhirnya kamu butuh yang bunganya lebih tinggi. Akhirnya itulah Ki. Kamu di sini harus ngelihat bahwa tabungan di bank atau kamu simpan dengan pendapatan sekarang itu udah nggak bisa lagi ngejawab kebutuhan kamu ke depan. Yang kamu butuhkan sekarang itu benar-benar sekarang kamu harus cari sesuatu yang nilainya itu ada beberapa metode untuk kamu mencapai ini. Pertama, periode nabung kamu harus diperpanjang. Lebih dari 21 sampai 30, cari misalnya umur 32 ke 33, bisa umur kamu diperpanjang dulu untuk rencana pernikahan itu lebih panjang. Kedua, cari yang bunganya lebih besar kalau bisa. Jangan 1,5%, cari bunga lebih besar. Mungkin kalau lebih besar bisa terpenuhi. Ya. Nah, inilah. Dan ketiga, tabungan kamu lebihin, jangan 3 juta. Naikin uang tabungan kamu. Jadi setiap bulan kalau bisa 4 juta, 4 juta setengah. Nah, teman-teman Ukridian, jadi kalau kalian mau ketika kayak tadi Eki dari umur 21 sampai 30 menikah, maka ada 3 syarat harus kamu lakukan karena tadi Eki melakukan perencanaan keuangan dan udah dilihat hasilnya bahwa negatif. Jadi lebih besar biaya daripada pendapatan yang didapat selama dia bekerja selama dari umur 21 sampai 30. Ada 3 cara. Yang pertama, uang tabungannya bisa kamu tambah. Kalau tadi Eki bilang sebulan saya bisa dari 7 juta, saya bisa tabung 3 juta. Nah, kalau kamu mau perbesar jadi 4 juta, itu hak kamu. Ya, itu pertama, uang tabungannya harus lebih besar. Kedua, itu masa periode yang kamu tabung atau kamu investasikan itu harus lebih panjang. Kalau bisa, dari umur 21 sampai 30 tadi. Nah, sekarang coba sampai umur 32 aja kok. Saya mau nikah di umur 34 contoh. Mungkin bisa dapat angka seperti yang kamu harapkan. Yang ketiga, jadi udah masalah uangnya, masalah periodenya itu yang kamu yang atur. Nah, sekarang kamu mesti cari yang bunganya lebih tinggi dari bank. Di atas 2,5 tadi kalau Eki bilang 1,5% di bank yang Eki coba tabung. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana kamu bisa dapetin bunga yang lebih besar Ki? Gitu. Emang ada kok bunga yang 5% gitu? 5% bisa. Investasi kalau 5% sih masih banyak sekarang. Kalau yang 7? 7 juga ada. 10? 10 juga ada. 20% juga ada Ki. Mau 30% itu juga masih ada yang setahun. Pokoknya investasi itu angkanya memang fantastis kalau kamu tergantung produknya. Semakin besar produk investasi yang kamu masuk ke tingkat keuntungannya, semakin besar juga resikonya. Nah, makanya itu market update kita akan bahas gimana meminimalkan resiko dan memasuki produk-produk investasi yang bisa punya return lebih tinggi daripada yang kamu dapat sekarang, Ki. Jadi teman-teman yang penasaran nih, saksikan terus ya market update selanjutnya.